samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wa faqibadal mu'minin yadil amali sholihat wa syarah sudur awlihil muttaqin bil imani wa majaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kashafa qulubi ahbabi hababal jahalati wad dalalah wa yasallam minal baqiyati sholihat mayatabawuna bihi manajil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yaluku ma yasha' wa yahtar min makhluqat ahmaduhu subhanahu wa ala ma lahu min asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma asdahu min al-in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha a'la darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa waskuru farabi man syakara. Wasdalu asinatakum bidzikri. Wasayyidu man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim minal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabura liyafiyahum ujurahum wa ajidahu min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama dhaifa faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu ta'ala wa man abghada dhaifa faqad abghadani wa man abghadani faqad abghadallah ta'ala. Sadaqallahul azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama pada hadir di tempat barakah yang mana tempat majelis ilmu. Walaupun banyak berjauhan kita yang tidak bermujahah, yang tidak berhadapan, tapi bukan berarti ilmu itu tidak tersampaikan. Yang penting itu niat kita, amal kita, jaga niat kita, jaga hati kita, agar kita semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Karena niat itu merupakan daripada akar daripada pohon sebuah amal. Niat yang buruk, niat yang bercampur, niat yang dari bagian macam-macam niat, niscaya tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Karena banyak furuk, banyak cabang-cabang yang lain. Padahal ilmu banyak cabang, tapi bukan niat yang cabang. Kalau niat yang cabang, berarti gagal dia dalam urusan pada Tuhan. Maka itulah yang disebut orang-orang niat menuntut ilmu dan amal. Untuk itulah kita semuanya bisa bermujahah malam ini. Mudah-mudahan satu nasihat merupakan adalah satu butir-butir mutiara yang kita ngambil dari lautan, yang bisa memanfaatkan butir-butir mutiara itu, sehingga kita menjadi satu perhiasan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan anak-anak kita, dan semua yang berkaitan nasab dengan kita, dan keluarga-keluarga kita, dan sahabat dari orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan maghfirah, rahmat, taufik, hidayah, inabahnya kepada mereka semuanya, termasuk malam ini kita yang lagi bermujahah dengan pelajaran-pelajaran ilmu.
dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala dan akhir hayat husnul khatimah. Salawat serta salam dan pujian kepada Nabi Syafi' Nabi Syafa' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ridwan dan sahabatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita kumpul bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita malam ini membicarakan tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang beramal saleh. Amal soleh itu bisa terjadi dengan ibadat kita, dengan amal-amal kita, bahkan dengan sedekah. Maka disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man akrama dhaifa faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu ta'ala, wa man abghadha dhaifa faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallahu ta'ala. Barang siapa yang menghormati tamu, maka sungguh dia telah menghormati saya, dan barang siapa yang menghormati saya, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menjadikan kemarahan tamu-tamu itu, maka sungguh dia telah menjadikan kemarahan saya. Dan barang siapa menjadikan kemarahanku, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas yang penting tadi saya bicarakan niat. Niat untuk menuntut ilmu dan beramal. Ajhalun nas matarakal yakin ma'indahu lidhanni linasi bihi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan pengetahuan tentang dirinya dan mengikuti prasangka atau kata orang lain. Maka dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Balad 90 ayat 11 sampai 16, wa qala ta'ala fi kitabil karim, falaqtahamal aqabah wa ma adraka ma aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmi masgobah yatiman da makrobah au miskinan da makrobah. Sadaqallahul azim. Artinya Allah Ta'ala berfirman, maka tidak sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sulit dan sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Maka tanda-tanda orang yang memiliki kemurahan hati pasti akan deras ujiannya. Jadi orang yang murah hati itu pasti akan deras ujiannya. Maka satu riwayat di dalam kitab As-Sa'ir Rasul karangan Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bakar yang diamalkan secara tepat oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Walatas. Dalam riwayatnya, Sayyidina Habib Abdullah bin Sa'al Idrus
adalah seorang yang sangat dermawan dan murah hati. Beliau sambil berkata, apakah ada yang lebih dermawan daripada aku? Maka jawab sahabat beliau, tentu ada. Siapa? Tanya beliau. Yaitu orang yang tukang celup pakaian, yang cuci pakaian, tukang celup. Padahal ini saudagar Abdullah bin Salikus ini kaya, tapi ada yang lebih dermawan tukang celup pakaian, namanya Bamisbah. Bamisbah. Lalu beliau menyamar sebagai wanita, pakaiannya diganti sebagai wanita, dan pergi ke tempat Bamisbah. Pada saat itu tepat malam Idul Adha. Kemudian Habib Abdullah ini menguji Bamisbah. Jadi Abdullah bin Say ini kan sudah orang dermawan, tapi masih ada yang dermawan lagi dia. Maka Habib Abdullah ini nyamar sebagai orang pengemis untuk menguji apakah betul dia orang dermawan. Maka Habib Abdullah pura-pura menjadi pengemis, menguji Bamisbah dengan cara meminta, tapi nyamar sebagai perempuan. Aku adalah Syarifah yang miskin, anakku banyak, besok hari raya, tidak punya apa-apa, pakaian pun tidak ada. Maka Bamisbah beri tamunya yang aku Syarifah tadi diberikan pakaian. Kemudian diuji lagi, aku minta beras, lalu diberikan 2 karung beras. Tapi barang tersebut ditaruh di belakang rumah Bamisbah sama Habib Abdullah, tidak dibawa pulang. Habib ini pura-pura pulang, tapi tengah malam diketuk lagi pintu rumah Bamisbah. Bamisbah bangun dengan tersenyum sambil meminta lagi. Habib Abdullah yang aku Syarifah ini, ada yang kurang, saya butuh 4 pakaian lagi. Diberi lagi dengan yang paling bagus. Pulang lagi, datang lagi hingga ketiga kalinya. Habib mengatakan bahwa dirinya lupa kalau butuh minyak zaitun, misik dan kurma. Oleh Bamisbah diberi lagi hingga keempat. Habib itu menggantinya, ulang-ulang terus, minta terus, bukan 1 kali, minta lagi enggak, 4 kali, dan tersenyum. Hari sudah hampir pagi, aku datang lagi. Ternyata aku butuh daging untuk besok hari raya. Ini mau suntuk. Diberilah 1 ekor kambing. Sambil Bamisbah memegang janggutnya, Habib Abdullah kagum terhadap akhlak Bamisbah yang luar biasa, yang tidak melihat basirah seseorang. Artinya dia tidak melihat apakah diganggu atau tidak. Dia mandang Allah. Bamisbah, apa yang diminta itu Allah yang minta, bukan orang itu. Diganggu lagi dengan minta kayu lagi, untuk kali yang kelima dalam sehari tanpa berubah wajah. Datang lagi Habib Abdullah mengetuk pintu ke-6 kalinya, minta tolong mengangkatkan barang pemberian Bamisbah ini. Jadi karungnya minta diantar pulang, yang diminta itu banyak untuk diantarkan, minta diantarkan pulang sampai ke rumah. Dibawa pulang ke rumah dengan jalan kaki menuju rumahnya. Lalu kembali lagi seakan-akan lupa jalan menuju rumah. Kembali lagi sampai pada puncaknya 3 kali perjalanan
pulang pergi untuk mengantar hingga fajar menyingsing untuk sholat subuh. Sehingga Habib Abdullah membuka cadarnya sambil meneteskan air mata. Karena diperaprat dari perempuan. Ternyata engkau lebih dermawan daripada aku. Sambil Habib Abdullah Ali terus ini mendoakan dengan kata-kata selamat sampai 3 kali, bahwa Misbah ini orang yang paling dermawan di kota itu, yang tidak mengeluh dan tidak ada marah. Maka inilah yang dikatakan juga oleh Al-Habib Abdullah bin Husain, qal ya nur ida sikti nur wa yumsi qabil ma'mur wa sadra wa masrur dumi ala ta'atillah. Wahai nur, jika kamu menginginkan nur dan hati makmur, dada lapang dan bahagia, taatlah selalu kepada Allah SWT, sehingga kamu bisa menjalankan seperti halnya Misbah, apa yang terlepas dari tangannya tidak merasa terganggu. Sedangkan Nabi Bali bin Muhammad Al-Absi wa ta'atu mimman haraman yakun misla bina'in fauqa maujin yujal. Tapi hati-hati ya, dalam ketaatanmu, tapi kamu terus-terusan makan yang haram. Gitu. Beramal yang besar seperti Misbah yang banyak tadi, tetapi dia berhasil dari haram tadi, misla binain fauqa maujin yujal, seperti bangunan di dasar lautan. Dia bangun-bangunan istana di dasar lautan, tapi habis tenggelam, tidak berguna. Jadi yang jelas, pokok dari niat amal soleh. Jadi artinya, kalau orang itu sudah terbuka hatinya, terbuka dadanya, ya, maka dia akan merasakan bagaimana kemurahan Allah kepadanya dan bagaimana dia murah kepada hambanya. Ini kuncinya. Kalau seseorang itu sudah dapat kemurahan Allah di hatinya, maka dia keluar dari hatinya murah kepada hamba makhluk. Itu mengalir saja. Jadi nggak ada urusan bahwa dia itu menginginkan sesuatu dari amalnya. Karena dia sudah mengalir cahaya itu, maka mengalirlah kebaikan itu. Nah, jadi seseorang itu tidak akan terkabul. Satu hijab apapun yang sedikit saja di hatinya itu amalnya nggak kabul. Kalau itu selain Allah, itu bisa terbaca. Ini orang memberi karena Allah atau karena siapa atau karena apa. Itu sebesar apa nilai itu nggak berharga. Karena yang dibaca ini adalah niatnya. Maka niat tadi akar daripada pohon. Kalau akar ini buruk, maka pohon itu pun ya jadi pohon buruk. Buahnya pun buah buruk. Itu niat. Ini dasarnya lagi kembali. Kenapa manusia itu tidak bisa beramal karena Allah? Kenapa manusia itu beramal tidak semata-mata karena Allah? Gitu. Karena apa? Ya? Karena yang maju ini adalah egonya, idealisnya.
emosinya yang maju, jadi bukan akalnya, kan gitu. Jangan pakai akalnya saja masih gugur, sedangkan dia pakai egonya juga tambah gugur. Karena agama ini bukan akal, bukan perasaan, tapi petunjuk, akidah. Jadi sesuatu itu jangan dihubungkan sesuatu apa logika mereka. Karena sifat idealisnya itu sifat egonya, maka gugur amal soleh. Amal soleh itu gugurnya dengan ego. Munculkan sesuatu dengan akunya, babeli, goiroli, bukan aku, lili semua. Jadi kalau kita karena Allah, itu betul cahaya Allah. Allah mengendaki kebaikan seseorang ini, kebaikan seseorang, siapapun orang tidak bisa menghalangi. Begitu pula mengendaki keburukan seseorang, walaupun tambahnya baik, itu keburukan. Jadi metodenya kebaikan ini tadi disebabkan dari kebaikan dari Allah itu ada atau tidak. Kalau itu kebaikan dari Allah tidak ada, ya kamu merasa baik. Ya kalau kamu merasa baik, ini ego, maunya sendiri, bukan maunya Allah. Itu yang merasa dia baik. Maka sesuatu yang dimiliki pasti mengatakan, ini punya saya, ini harta saya, ini hak saya. Inilah yang terjadi, ego. Jadi belum jadi penghambaan. Nah, apa yang terjadi? Satu contoh, pamannya Nabi Muhammad SAW. Itu satu rumah, Abu Jahal, Abu Thalib. Bukan dia nggak percaya Allah. Sekali lagi, bukan dia nggak percaya. Gitu. Tapi Allah meletakkan egonya lebih tinggi. Tahu? Bahwa dia itu panglima kafir Quraisy, terkaya. Ketika Haman bertauhid, sebut syahadat, maka nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun waladi. Bahwa Muhammad itu ponakanku. Nah, aku rasul. Gitu. Lalu Muhammad ini katanya ikut saya, makan sama saya, membantu saya. Kenapa jadi rasul? Nih. Dia percaya itu Allah. Itu. Hati-hati sifat kibir tadi, ujub ini tadi. Kalau kamu tidak, maka kamu golongan orang-orang yang Abu Jahal, bukan gak percaya pada Allah. Fir'aun itu, Raja Fir'aun percaya sama Allah, bukan gak percaya ketika tidak masuk ke Islam itu. Hati kecilnya percaya. Tapi karena Musa ini anak angkat, Musa ini ditemukan di sungai, ya, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah, mau ngajarin lah Musa itu anak angkat. Ini karena gengsi. Hati-hati. Dan ini seperti ini, itu dosa gak diampuni oleh Allah. Kalau akunya, egonya yang keluar, itu ibadahnya, hajinya, semua amal solehnya gak diterima. Karena sudah sifatnya merendahkan satu sisi dengan mengaku dia lebih baik, itu sifat iblis. Tapi orang yang bermaksiat, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk dengan Tuhannya, dosa sebesar apapun, itu sifat Adam. Kamu berbuat salah bagaimanapun terhadap Tuhanmu, walaupun besar urusan, meninggalkan sholat, meninggalkan amal, meninggalkan semua, tapi dengan Tuhan, itu Allah masih lebih luas. 1 lengkung bumi, 7 lengkung bumi ampunan Allah.
Tapi kalau sifat bahwa aku, nah ini ego. Kalau ego itu sudah ada, habis semua. Dan habis amal tidak diampuni dosanya. Sebiji atom, sebiji jaron dia ada sifat sombong dari orang lain, udah. Kamu nggak perlu sholati jenazah lagi, nggak perlu doain lagi, gak diterima. Kenapa? Dia sudah pertama iblis masuk. Begitu. Seperti Abu Jahal, bukan enggak? Ini satu rumah. Hanya aku, kemudian status kamu merendahkan orang lain, itu iblis. Aku lebih alim, aku lebih khusyuk, aku lebih mahir dari kamu, aku lebih utama dari kamu. Ini ego, idealis. Ini kalau dibiarkan dipupuk dengan perasaan, nah, perasaan lagi. Ketika dipangkas itu, egonya itu, dia merasa sedih, dia merasa tidak dihargai. Ini sifat iblis. Marah. Lah marah ini juga sifat api. Tersinggung itu sifat api. Begitu. Ini. Maka hukuman yang paling berat itu adalah ketika mereka satu biji atom pada kesombongan, udah nggak ada lagi tempatnya. Kebaikan apapun nggak ada tempatnya kecuali pantas neraka. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita jaga. Maka dengan demikian yang sudah terjadi, ketika kamu punya kedudukan yang tinggi, ketika jatuh martabatmu jadi rendah, ego kamu nggak mau. Tetap kamu merasa dirimu itu tinggi, padahal kamu sudah rendah. Dapat penghasilan yang rendah nggak mau, kumpul sama orang rendah nggak mau, pakaiannya pun nggak mau berubah, semua penampilannya seperti kayak orang yang punya uang. Ini lebih lagi, ini orang yang melarat sombong. Predikat yang ada dulu itu mau dipakai terus, nggak bisa. Kenyataannya dia nggak bisa makan. Memaksakan diri untuk bergaul orang sama yang mampu, memaksakan diri untuk sama dengan orang yang mampu. Inilah yang disebut ulul amal. Nah, sifat-sifat ini tidak mau dia di bawah. Dia mau berteman, mau bersahabat, tetapi dengan level-level yang dulu, bukan level yang sekarang. Ini gengsi. Hati-hati itu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang demikian, hai umatku, jangan duduk sama orang mati. Siapakah yang mati itu ya Rasulullah? Orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, orang yang selalu menginginkan harta, melupakan mati. Itu orang mati sebelum mati. Nah kebetulan ini orang sudah jatuh, ingin dekat terus sama orang yang mati. Sudah mati, mati kedua kali. Ini ego. Akhirnya pendirian tidak ada. Semua menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu agar saya bisa seperti ini. Banyak sekarang orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia bergaul komunitasnya adalah orang-orang yang glamor, dengan tas bermerek, sepatu bermerek, ya, baju bermerek. Dia akan menghalalkan segala cara dengan apa? Asal saya bisa beli barang yang bermerek, dan asal saya bisa bergaul dengan mereka. Ini salah satu egonya yang keluar. Walaupun utangnya di mana-mana,
Walaupun dia tidak di mana-mana, yang penting penampilan di dalam komunitasnya, dia adalah orang-orang yang berada. Ini kalau iblis menjerumuskan, dia nggak sadar. Yang dibeli juga mubadir, dan semua perbuatan mubadir, dan mengandung semua yang bermaksiat. Terjerumus lagi dengan dosa-dosa hutang, riba lagi, renten lagi. Jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui sehingga menjadi hukuman di dunia ini. Dan dia mengatakan, dosaku apa? Salahku apa? Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah doa, tapi kenapa Allah menghukum aku? Perbuatannya yang tidak membawa hasil apa-apa. Bangun malamnya nggak ada nilainya, zikirnya nggak ada nilainya. Man akulu hasanul haram, semua yang diambil, semua apa yang diminta Allah Ta'ala ini, ya semua dari barang haram. Ada kullu jiwari, ada maksiat, maka seluruh jiwanya dan tubuhnya semua mengalir saja maksiat itu. Nggak usah disuruh. Menggelembung di sini, menggelembung dengan sendirinya, ya, mengarah dengan sendirinya, hasil karya yang buruk. Mengalirlah itu perbuatan wal kabair masih dengan sendirinya. Ini egonya tadi. Jadi mana yang baik? Sholatnya, zikirnya, puasanya, meleknya, ngajinya, hebat. Tapi bahan bakarnya jelek, habis. Nah gitu. Maka jadi sifatnya yang muncul egonya. Ini kebanyakan barang haram. Sifat iblis masuk di dalamnya itu selalu tinggi hati, nggak mau rendah, tinggi hati melulu. Keluar lagi gengsinya. Ini karena sumber dayanya dari hasil semua yang haram, yang dia tidak tahu atau tahu. Di masyarakat dia ingin paling unggul, di majelis dia ingin paling unggul, ya. Di teman-teman dia ingin paling unggul, pokoknya nomor satu saja. Ini sifat iblis sudah, akunya, laki atau perempuan. Kalau ini tidak sadar, mati sul khotimah. Ini yang paling bahaya. Makanya manusia wajib untuk menghilangkan idealis dan egonya. Hilangkan akunya ini. Kalau tidak kamu, nggak ada artinya kita mengaji, nggak ada artinya kita baca semuanya. Selama itu, ya, selendang Allah kita pakai. Janganlah kamu kuatkan sombongmu, kata Allah. Sombong itu adalah aku. Al-Mutakabbir, nama aku. Kamu nyombongin aku, Al-Mutakabbir. Ku hempaskan kamu. Dan itu pertama kali bagi orang-orang yang hatinya sedikit satu biji saja sombong. Bagaimana kalau sudah keseluruhan? Maka dengan itu kita latih tanpa sadar. Yang membuat berubah manusia apa? Sihir. Sihir apa yang bisa membuat manusia itu berubah? Apa? Sihirnya arut marut masih kalah dengan sihirnya dunia. Kamu belenggak-lenggok jalanmu karena bajumu bermerek. Kamu bawa tas yang berharga, jalanmu sudah beda. Pakai kacamata yang bermerek, kamu berbeda. Sepatu yang mahal sudah berbeda. Kemudian uang kamu banyak, dudukmu pun berbeda, cara bicaramu pun berbeda. Yang merubah siapa? Gaya hidup. Gaya hidup ini
yang melupakan identitas diri. Seharusnya tidak terpengaruh hal semacam itu. Mengetahui ketika aku mendapatkan satu karunia atau rezeki dari Allah, katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani usykur amkur. Semua ini pemberian Allah. Pemberian Allah dari Tuhanku. Tapi aku tidak melupakan liyabluwani, ini ujianku yang besar. Ini ujianku. Amanat atau khianat aku? Usykur, apakah aku termasuk golongan orang bersyukur? Afuru, apakah aku golongan kufur? Itu diberikan karunia. Apakah dia lepas luput dari syukur? Berarti kufur. Kenapa manusia bisa kufur? Ini kembali egonya, idealisnya ini. Aku kok ini tanpa sadar, gayanya pun lain, ngomongnya lain. Dari situ kebaca. Mereka lupa ladang-ladang Allah, sehingga demikian karena memang kosong dari agama. Nah, itu. Kemudian sombong juga dengan ilmunya, sombong dengan amalnya, sombong dengan ibadahnya. Ini sudah direkrut jadi satu. Ini ada jarak pemisah dari sosial ini luar biasa ini. Sehingga jatuh martabatnya imannya gara-gara demikian itu. Padahal Allah menghapus semua orang-orang yang sifatnya menghilangkan aku. Tapi kamu gak sadar kalau kamu akunya sangat kuat.